Dewan Juri yang terhormat, saya rasa tim pemerintah harus dapat menjelaskan bagaimana infrastruktur lunak akan dapat tercapai ketika pembangunan infrastruktur kelas tidak diprioritaskan seperti pembangunan sekolah, pembangunan rumah sakit, pembangunan jalan raya dan jembatan yang sebagai akses penghubung itu tidak diprioritaskan terlebih dahulu, dan bagaimana hal ini akan menjadi lebih efektif ketika pembangunan infrastruktur ini tidak dibarengi dengan pembangunan infrastruktur keras yang harusnya diprioritaskan. Sebelum saya masuk kepada ranah perdebatan, saya akan membahas terlebih dahulu argumentasi yang disampaikan oleh tim pemerintah, di mana tim pemerintah berbicara bahwasanya tujuan negara bukanlah untuk memiliki sebuah bangunan ataupun beberapa bangunan. Itu sangat benar sekali, kami setuju akan hal itu. Tapi ada yang lebih penting, di mana kami percaya bahwa salah satu tujuan negara adalah untuk mensejahterakan masyarakatnya atau mensejahterakan rakyatnya. Dan bagaimana kesejahteraan ini dapat dicapai? Kami melihat bahwa kesejahteraan ini dapat dicapai dengan peningkatan ekonomi yang dilandasi dengan pembangunan infrastruktur yang kemudian akan memudahkan akses kepada masyarakat itu sendiri. Saya akan memberikan salah satu contoh di mana di Papua sebelum infrastruktur dibangun di era pemerintahan Jokowi, itu ada satu daerah yang namanya Nduga. Mereka harus melakukan berjalan kaki selama 4 hari untuk menempuh ke akses perkotaan, di mana mereka membeli bahan baku makanan mereka, di mana mereka bisa mengakses kesehatan mereka ke puskesmas, rumah sakit, dan di mana mereka bisa bersekolah. Artinya apa? Artinya ada kesulitan di masyarakat untuk dapat mendapatkan akses tersebut, dan itu menjadi sangat eksklusif sekali untuk kalangan orang-orang yang hidup di pelosok, di mana ketika mereka tidak memiliki akses infrastruktur kelas yang baik, maka mereka akan banyak sekali tertinggal secara sumber daya manusia, kesehatan, dan juga kesejahteraan mereka. Dan itu semuanya hanya bisa dibangun dengan ketika adanya infrastruktur kelas itu menjadi prioritas utama, dan setelah itu baru infrastruktur lunak baru bisa dibangun setelahnya. Dan mengapa argumentasi kami menjadi benar, di mana di negara berkembang harus mengutamakan pembangunan infrastruktur kelas terlebih dahulu? Pertama, kami melihat bahwasanya pertumbuhan ekonomi suatu negara ini akan mempengaruhi tingkat perkembangan sumber daya manusia, pelayanan kesehatan, dan serta bantuan-bantuan sosial dan sebagainya macamnya. Dan bagaimana tingkat ekonomi ini bisa dipush agar bertumbuh? Kami melihat pertama adanya infrastruktur kelas seperti jalan, di mana jalan ini sebagai salah satu akses penghubung dari satu daerah ke daerah lain, dari perkotaan ke perdesaan, di mana yang kemudian akan memudahkan mobilitas dan mempercepat mobilitas suatu perdagangan, di mana kemudian perusahaan dagang itu dapat menekan kos mereka, dapat menekan biaya produksi mereka, dan pada akhirnya ini akan berdampak kepada penurunan nilai jual yang ada di masyarakat, sehingga masyarakat memiliki daya beli yang sangat tinggi sekali. Dan ketika itu terjadi, maka peningkatan ekonomi akan terjadi dan masyarakat pun dapat mengakses itu dengan sangat mudah. Dan yang kedua adalah adanya pembangunan seperti sekolahan. Pembangunan sekolahan ini akan menunjang pembangunan infrastruktur lunak, di mana tanpa ada sekolahan maka pembangunan sumber daya manusia secara formal itu tidak akan bisa diakses. Dan ada juga pembangunan rumah sakit, di mana tingkat kesehatan tidak akan bisa tercapai ketika mereka tidak memiliki fasilitas kesehatan yang baik. Seperti di Papua, jangan kan berbicara tentang fasilitas kesehatan modern untuk kemoterapi dan sebagainya, untuk masalah sanitasi air saja mereka masih menjadikan itu menjadi sebuah masalah yang besar sekali bagi mereka. Artinya apa? Harus ada pembangunan infrastruktur yang berkecukupan untuk daerah-daerah yang tertinggal. Dan framing pemerintah di sini hanya berfokus kepada perkotaan saja yang sudah memiliki infrastruktur yang baik, dan kemudian membangun infrastruktur lunak ya. Tapi bagaimana dengan masyarakat yang kemudian mereka berada di daerah-daerah pelosok yang tidak memiliki infrastruktur yang baik? Bagaimana mereka akan membangun infrastruktur lunaknya jika infrastruktur keras mereka belum memadai? Dan juga kami melihat pada akhirnya pembangunan infrastruktur lunaknya akan terpenuhi dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang baik, dan di mana ini hanya akan tercapai dengan prioritas pembangunan infrastruktur keras itu terlebih dahulu. Jadi kami melihat ini akan menjadi lebih efektif, di mana pembangunan infrastruktur kelas ini memberikan kesamaan akses kepada setiap orang, kepada setiap masyarakat, baik itu di perkotaan maupun di perkampungan, dan khususnya di sini bagi daerah-daerah yang masih memiliki ketertinggalan dan ketergantungan yang sangat tinggi. Dan ini akan menjadi sangat eksklusif bagi mereka ketika mereka dapat merasakan sebuah kesempatan yang sama untuk lebih sejahtera ketika infrastruktur penunjang itu dibangun, dan pada akhirnya infrastruktur lunak akan mengikuti. Dan mengapa ini tidak menjadi efektif bagi tim pemerintah? Karena tim pemerintah hanya mengunggulkan di mana infrastruktur lunak akan dibangun untuk memenuhi kesejahteraan ekonomi suatu negara. Dan bagaimana kesejahteraan itu akan tercapai ketika mereka sendiri tidak bisa membangun infrastruktur lunaknya karena tidak memiliki infrastruktur keras sebagai pendukung utama mereka? Dan bagaimana hal ini akan tercapai ketika tim pemerintah tidak dapat menjelaskan bagaimana infrastruktur lunak ini kemudian bisa tercapai tanpa hal itu? Dan dari mosi kali ini kami bangga sebagai tim oposisi, dan kami mendukung mosi pada perdebatan kali ini. Terima kasih.